Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nopsatri Hidayat Briandi Akbar. Saya akan mempresentasikan untuk tugas video tugas akhir, yaitu tentang RAM. Presentasi ini akan mengupas tuntas random access memory, yaitu RAM. Kita akan menjelajahi fungsi utamanya, berbagai jenisnya, dan bagaimana RAM bekerja. Apa itu RAM? RAM adalah singkatan dari Random Access Memory. Ini adalah memori komputer yang memungkinkan pembacaan dan penulisan data cepat. Akses cepat, data dapat diakses dari lokasi manapun dalam memori dengan kecepatan yang hampir sama. Ini membuatnya akan lebih efisien. Volatile memory, data di RAM hilang saat komputer dimatikan. Ini berfungsi sebagai meja kerja sementara bagi CPU. RAM bertindak sebagai area penyimpanan sementara yang cepat untuk data yang sedang digunakan oleh prosesor. Selanjutnya, mengapa RAM itu penting? Yang pertama, kecepatan yang unggul. RAM jauh lebih cepat daripada penyimpanan jangka panjang seperti HDD atau SSD. CPU mengakses data di RAM lebih cepat. Yang kedua, multitasking lancar, memungkinkan komputer menjalankan banyak aplikasi sekaligus tanpa penurunan performa yang signifikan. Yang ketiga, performa aplikasi berat seperti gaming, editing video, dan lain-lain sangat bergantung pada kapasitas RAM. Tanpa RAM, operasi akan sangat lambat. Fungsi utama RAM yaitu untuk penyimpanan data sementara. RAM menyimpan data dan instruksi yang aktif digunakan CPU. Contohnya program berjalan, dokumen yang sedang diedit, atau tab browser yang dibuka. Akses cepat untuk CPU. RAM bertindak sebagai buffer antara CPU dan penyimpanan jangka panjang. Ini mempercepat pemrosesan data secara signifikan. Dengan data yang tersedia di RAM, CPU tidak perlu menunggu data dimuat dari disk yang sangat lambat. Analogi RAM mungkin terlihat seperti ini. RAM besar, Anda bisa menaruh banyak item sekaligus, membuat pekerjaan Anda lebih efisien. RAM kecil, Anda harus sering bolak-balik ke lemari arsip HDD atau SSD untuk mengambil barang. Ini akan memperlambat pekerjaan Anda. Lalu HDD atau SSD ini adalah tempat penyimpanan data jangka panjang seperti HDD atau SSD di komputer Anda. Jenis-jenis RAM yaitu ada DRAM, yaitu dynamic RAM, membutuhkan penyegaran berkala untuk mempertahankan datanya. Umumnya digunakan sebagai memori utama komputer. Contohnya SDRAM, DDR-SDRAM, dan lain-lain. Yang kedua yaitu SRAM, static RAM, lebih cepat dan tidak perlu penyegaran data, tetapi lebih mahal dan memakan lebih banyak ruang, digunakan dalam cache memori CPU. Memahami DDR atau Double Data Rate SDRAM. Yang pertama, evolusi kecepatan. DDR SDRAM adalah standar RAM yang paling umum. Setiap generasi meningkatkan kecepatan, efisiensi, dan kapasitas. Yang kedua yaitu DDR atau Double Data Rate, mampu mentransfer dua data per siklus clock. Ini menggandakan bandwidth dibandingkan SDRAM biasa. Yang ketiga yaitu generasi yang berbeda seperti DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, dan DDR5 tidak kompatibel. Maka pastikan motherboard Anda mendukung generasi yang tepat sesuai dengan DDR yang akan Anda pasang nantinya. Beberapa tips untuk memilih RAM. Pertama, pilih kapasitas yang tepat.
umumnya sekitar 8 sampai 16 GB. Untuk gaming atau profesional disarankan untuk 16 GB sampai 32 GB. Yang kedua, memperhatikan kompatibilitas. Pastikan jenis DDR4 atau DDR5 dan kecepatan didukung dengan motherboard Anda. Yang ketiga yaitu prioritaskan kecepatan dan latensi. Pilih kecepatan RAM yang sesuai dengan CPU. Latensi yang lebih rendah berarti performa akan lebih baik. Yang keempat yaitu dual channel. Gunakan 2 stick RAM identik. Untuk mengaktifkan dual channel ini akan meningkatkan bandwidth secara signifikan. Sekian presentasi tentang RAM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.